Halo semua, sekarang mari kita alihkan perhatian kita ke Iran, di mana protes telah berlangsung selama lebih dari 10 hari, dan situasinya semakin tidak terkendali. Mari kita lihat. Itulah Grand Bazar yang terkenal di Teheran. Kemarin, tempat itu tampak seperti zona perang. Para pengunjuk rasa bentrok dengan pasukan keamanan Iran. Laporan menyebutkan mereka meneriakkan slogan menentang rezim. Pasukan keamanan Iran membalas dengan gas air mata. Dan sejak saat itu, situasinya semakin tidak terkendali. Kok Hamzah? Kamu dengar itu? Para pengunjuk rasa ini ingin rezim dijatuhkan. Mereka meneriakkan yel-yel menentang Ayatollah Ali Khamenei yang disebut sebagai pemimpin tertinggi Iran. Seperti yang sudah saya katakan, protes ini dimulai 10 hari lalu. Rezim melakukan penindakan keras. Banyak orang telah meninggal. Teheran belum merilis jumlah kematian resmi. Tetapi kelompok pembela hak asasi manusia mengatakan setidaknya 36 orang telah tewas dan lebih dari 60 pengunjuk rasa mengalami luka-luka. Lebih dari 2.000 orang telah ditangkap. Skala protes ini sangat besar. Ada 31 provinsi di Iran. Kerusuhan telah menyebar ke 27 di antaranya. Dan dalam beberapa hari ke depan, kemarahan ini bisa meledak. Karena krisis ekonomi di Iran semakin dalam. Bank sentral negara itu telah membuat langkah besar. Mereka memangkas nilai tukar dolar bersubsidi. Apa artinya ini? Selama bertahun-tahun, Iran mensubsidi nilai tukar. Ini dilakukan untuk mendukung impor barang-barang kebutuhan pokok agar inflasi tetap terkendali. Namun laporan mengatakan Bank Sentral kini memangkas subsidi ini. Dan ini adalah keputusan besar. Ini merupakan tanda tekanan yang sangat serius. Keputusan ini akan mengirimkan gelombang kecut ke seluruh perekonomian. Barang-barang kebutuhan pokok akan menjadi semakin mahal. Para importir dan produsen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk produk yang sama. Maka inflasi akan terus meningkat. Harga kebutuhan pokok akan naik dan keluarga akan semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Dan ingat, kehidupan mereka sebenarnya sudah cukup berat. Inflasi kini mendekati angka 50%. Mata uang Iran, rial, telah anjlok. Faktanya, inilah pemicu utama protes. Runtuhnya mata uang Iran, itulah pemicunya. Bahkan hingga hari ini, rial diperdagangkan pada kisaran 1,4 juta per dolar. Artinya, jika Anda menukarkan 1 dolar Amerika Serikat, Anda akan mendapatkan sekitar 1,4 juta rial sebagai gantinya. Beginilah parahnya krisis yang sedang terjadi. Dan sekarang keadaannya bisa menjadi lebih buruk lagi. Protes ini dimulai pada tanggal 28 Desember. Ketika para pedagang di Teheran turun ke jalan. Mereka marah atas runtuhnya nilai rial. Tak lama kemudian mahasiswa universitas ikut bergabung, dan kemudian protes menyebar dari Teheran ke kota-kota lain di seluruh negeri. Kepemimpinan Iran bersikap hati-hati dalam merespons. Presiden Masoud Pezeshkian telah mengakui bahwa situasi terus memburuk. Berbicara tentang protes ini, ia berkata, dan saya kutip, "Pemerintah tidak dapat mengelola krisis ini sendirian, dan negara tidak memiliki kapasitas itu." Dengan kata lain, Presiden mengatakan bahwa negara Iran tidak memiliki kapasitas untuk menahan krisis ini. Namun pada saat yang sama, rezim tidak ingin terlihat lemah. Karena itu mereka menindak keras para pengunjuk rasa. Lihat apa yang dikatakan Hakim tertinggi Iran. Ia mengatakan tidak akan ada kelonggaran bagi para perusuh. Dan ia menyalahkan musuh-musuh Iran, Amerika Serikat dan Israel atas penyulutan kerusuhan ini.
Pemikiran orang-orang yang hari ini turun ke jalan untuk ikut serta dalam kerusuhan, atau memimpin mereka, atau mendukung mereka atau membantu mereka, mengingat pernyataan sikap yang jelas dari rezim Zionis kriminal dan juga dari Presiden kriminal Amerika Serikat dan isu-isu yang mereka angkat, maka siapapun yang turun ke jalan untuk melakukan kerusuhan atau menciptakan ketidakamanan atau mendukung mereka tidak lagi memiliki alasan pembenaran. Masalah ini kini telah menjadi sangat jelas dan transparan. Mereka kini bergerak sejalan dengan musuh-musuh Republik Islam Iran. Itu adalah wawancara langka dari hakim tertinggi Iran. Ini mencerminkan betapa seriusnya krisis ini. Rezim sedang mengirimkan pesan bahwa mereka bersiap untuk melakukan penindakan yang lebih besar. Mereka akan merespons protes ini dengan kekuatan. Dan itu berarti ketegangan yang lebih besar di hari-hari mendatang. Akhirnya ini terjadi. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Republik Islam Iran kehilangan kendali atas wilayahnya sendiri. Kini kita menerima laporan bahwa 2 kota perbatasan utama telah jatuh ke tangan para pengunjuk rasa, dengan pasukan keamanan melemparkan senjata mereka dan bahkan bergabung dengan revolusi. Namun ketika rezim kehilangan kendali, respons mereka berubah menjadi sangat mengerikan. Dari menembaki rumah sakit hingga memeras keluarga yang sedang berduka, inilah kenyataan gelap tentang apa yang sedang terjadi di dalam Iran. Untuk meredam protes pada awal Januari, salah satu penindakan paling brutal terjadi di Provinsi Barat Ilam. Rekaman terverifikasi menunjukkan sebuah demonstrasi di luar sebuah rumah sakit. Orang-orang berdiri sambil meneriakkan yel-yel. Lalu pasukan keamanan melepaskan tembakan, meninggalkan jejak asap dan api ketika para pengunjuk rasa melarikan diri. Para pakar mengatakan bahwa perkembangan protes ini sangat signifikan. Kini kita menyaksikan protes di hampir setiap kota besar di Iran yang menunjukkan bahwa situasi ekonomi di Iran kini memengaruhi bahkan basis pendukung Republik Islam. Ini awalnya adalah protes ekonomi. Sekarang, karena kejadian-kejadian seperti ini, protes menjadi semakin intens dan menyebar ke semakin banyak kota. Hingga tanggal Januari ke-6, protes telah tercatat di 111 kota dan daerah di seluruh negeri. Penting juga untuk dicatat bahwa pada tanggal Desember 28, protes ini dimulai sebagai protes ekonomi. Orang-orang tidak puas dengan mata uang Iran yang didevaluasi untuk membantu para eksportir rezim, sementara pada saat yang sama merugikan bisnis swasta. Namun kini protes-protes ini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Saya mengatakan ini karena bahkan pasukan rezim di beberapa kota sudah menyerah dan bergabung dengan para pengunjuk rasa. Kota pertama adalah kota perbatasan Abdanan. Kota ini berada di perbatasan Iran dan Irak, dan kami memiliki video terverifikasi yang keluar dari kota itu pada tanggal Januari ke-6, di mana para pengunjuk rasa berbaris di jalanan, dan para polisi yang seharusnya menghentikan mereka justru bertepuk tangan dan melambaikan tangan kepada para pengunjuk rasa saat mereka lewat. Dengarkan ini. Inilah sebabnya banyak orang mengatakan bahwa kota ini telah menyatakan dirinya sebagai kota Iran pertama yang sepenuhnya bebas dari kendali rezim Islam. Tak lama setelah berita ini muncul, kami mendapat laporan bahwa kota lain juga bergabung, yaitu kota Malek Shai. Ini juga merupakan kota perbatasan yang terletak sedikit di utara kota pertama. Dan di kota ini, tampaknya keadaan menjadi sedikit lebih keras. Kerumunan besar orang menyerbu sebuah kompleks komersial milik pemerintah dan merusak bangunannya. Namun tidak ada yang dicuri dari lokasi, yang berarti protes ini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar soal ekonomi. Dan pesan dari rakyat sangat jelas, mereka menolak Republik Islam dan segala sesuatu yang terkait dengannya. Ini jelas perkembangan besar, dan seolah ini belum cukup buruk bagi rezim Islam, kami juga menerima laporan tentang pasukan Delta Angkatan Darat Amerika Serikat yang ditempatkan di dekat perbatasan Irak dan Suriah. Tidak ada perusahaan media internasional besar lain yang mengkonfirmasi laporan ini, jadi saya tidak yakin seberapa benar informasi ini, tetapi kita akan mengetahuinya dalam beberapa hari ke depan. Dalam beberapa hari terakhir juga terjadi sesuatu yang sangat besar. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, menyampaikan pidato publik pertamanya sejak protes dimulai. Dan seperti yang bisa diduga, ia menyerukan agar para pengunjuk rasa ditindas.
Agak menggelikan bahwa mereka menyalahkan runtuhnya mata uang pada musuh. Saya kira yang mereka maksud adalah Amerika Serikat, padahal kenyataannya pemerintah Iran sendiri yang mendevaluasi mata uang mereka. Jadi sama sekali tidak masuk akal menyalahkan musuh, kecuali jika mereka menuduh sanksi yang mungkin akan mereka jadikan alasan. Tetapi di balik ini semua, ada isu bahwa pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, disebut sudah memiliki rencana darurat untuk meninggalkan negaranya dan melarikan diri ke Rusia. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang.